Topik wawancara kita yang berikutnya itu terkait dengan Polres Sika siap amankan Nataru 2024 bersama AKBP Hardi Dinata HSIKMM Kapolres Sika, dan pendengar saat ini ya akan diwakilkan oleh Bapak Leonardus Tunga SM, Inspektur Polisi 2 Kasubsi Penmasi Humas Polres Sika. Florata pagi ini. Selamat pagi Pak Leonardus. Selamat pagi Bu. Apa kabar pagi hari ini Sika? Kabar baik. Selamat pagi para pendengar. Salam sejahtera untuk kita semua. Iya, baik Pak Leonardus, tentunya juga masyarakat atau khususnya ya di Kabupaten Sika sendiri ingin mengetahui bagaimana suasana persiapan Nataru di Kabupaten Sika ya hingga saat ini tanggal 24 Desember 2024. Silakan Pak Leonardus. Baik Bu. Polres Sika untuk pelaksanaan pengamanan Natal dan Tahun Baru, Natal 2024 dan Tahun Baru 2025, yeah. Polres Sika melaksanakan beberapa rangkaian, diawali dengan persiapan pelaksanaan operasi. Ini kegiatan ini kita namakan kegiatan operasi Turangga 2024 dan 2025. Operasi Turangga yang kita namakan Operasi Turangga 2024. Rangkaian persiapan adalah pada tanggal 18 Desember kita melaksanakan rapat koordinasi dengan lintas sektoral. Kemudian tanggal 20 Desember kita melaksanakan apel gelar pasukan yang melibatkan personil Polres Sika dan personil Polsek yang tersebar di beberapa Polsek dan personil Brimob. Kemudian tanggal 21 Desember apel gelar pasukan 20 Desember. Kemudian tanggal hari ini, tanggal 4 Desember, pagi kita melaksanakan apel persiapan pengamanan perayaan ibadah Natal tanggal 24 Desember. Kemudian dan 26 sampai begitu secara garis besarnya Bu. Mungkin ada Pak Leo? Ya. Nah, untuk di Sika sendiri beberapa posko pengamanan ditetapkan dan juga berapa personil yang diterjunkan untuk mengamankan Nataru di Sika ini, Pak? Baik, untuk personil yang terlibat sebanyak Bu. Personil sebanyak 300. Bu. Iya. Ya. Ancaman. Ya, sabar Bu. Ya. Seperti yang saya jelaskan tadi, bahwa personil yang terlibat itu sebanyak 311 orang. Pos pelayanan yang kami bangun, adalah ada dua kategori, yaitu pos pelayanan terpadu dan pos pengamanan. Pos pelayanan terpadu itu terdiri dari pos terpadu pelabuhan Lorenzai Momere. Itu terdiri dari 35 personil, terdiri dari personil Polri, dan
BPBD, Pelindo, KSOP, PELI, dan stakeholder lainnya. Kemudian pos pelayanan berikutnya yaitu pos pelayanan Bandara Franseda Momere. Iya. Itu sebanyak 11 personil kita tempatkan di pos pelayanan bandara. Kemudian pos pengamanan sendiri terdiri dari 3 pos, yaitu pos PAM Samador, pos PAM Taman Tsunami, dan pos PAM Patung TKIku. Begitu, Bu. Iya. Pak Leo, Ya. kalau ditempatkan personil di gereja-gereja itu seperti apa, Pak? Untuk pengamanan personil di gereja, ya, pengamanan personil di gereja, personil akan diturunkan dan sudah ada pembagian pengamanan oleh Bapak Kapolres Sika melalui surat perintah yang sudah dikeluarkan di semua gereja yang ada di Kota Momere dan di kecamatan-kecamatan yang tersebar di Kabupaten Sika. Diterjunkan personil, kita melaksanakan pengamanan jam 3 sore kita sudah melaksanakan pengamanan di tempat ibadah, Kemudian pagi ini personil Brimob sudah melaksanakan sterilisasi di tempat-tempat gereja yang akan melaksanakan persiapan ibadah. Personil Brimob sudah melaksanakan pemeriksaan sterilisasi dengan menggunakan alat khusus untuk mensterilkan tempat ibadah yang ada di Kota Momere. Kemudian pengamanan sampai selesai perayaan ibadah, sampai benar-benar umat melaksanakan ibadah, selesai, pastikan bahwa gereja dalam keadaan aman. Kemudian personil melaksanakan patroli di sekitaran gereja dan seputaran Kota Momere. Iya. Begitu, Bu. Iya, ya. Kalau boleh tahu nih Pak Leo, untuk Sika sendiri ya, kira-kira titik-titik mana saja setiap tahunnya nih ya Pak Leo yang terjadi ya kerawanan Kamtibmas? Kerawanan Kamtibmas, ya kita biasanya kan ada perkiraan ancaman. Iya. Perkiraan ancaman. Kita ada beberapa ancaman, itu ancaman bom di tempat ibadah, kemudian permainan petasan saat ibadah, kemudian pencemaran hostia, kemudian membuka musik dengan keras saat umat melaksanakan ibadah oleh warga di sekitar tempat ibadah. Kemudian bencana, misalnya banjir, bencana alam, banjir, kebakaran, gempa bumi, angin. Saat ini kemarin terjadi angin kencang, itu juga masuk dalam kategori perkiraan ancaman. Kemudian kita antisipasi juga kejahatan konvensional, misalnya pencurian, curanmor, aniaya, dan lain-lain. Untuk pengamanan gereja kita lebih fokuskan untuk keamanan khusus untuk perayaan ibadah sehingga umat melaksanakan ibadah dengan aman dan tertib. Kalau pengalihan arus lalu lintas di Sika sendiri seperti apa ini Pak Leo? Untuk arus lalu lintas secara tugas itu dilaksanakan oleh Kasat Lantas dan personil dari Kasat Lalu Lintas Polres Sika bersama personil melaksanakan sudah dari tanggal 18 sejak kita melaksanakan koordinasi dengan lintas sektoral, kita sudah rutin melaksanakan patroli khusus untuk pengamanan tempat ibadah. Secara teknis, Ibu Kasat Lantas dan personil melaksanakan patroli setiap saat, setiap waktu yang sudah ditentukan dan diperkirakan ada jam-jam yang rawan terjadinya gangguan Kamtibmas. Oke. Ini pengamanan Nataru ini sampai 2025 Januari sampai tanggal berapa berakhirnya Pak Leo? Ya, kalau dari rencana pengamanan, Bu Sadar, dalam rencana pengamanan itu
Dari sampai tanggal 2 Januari 2025. Tapi tidak cukup sampai tanggal 2 Januari, tapi ada pengamanan-pengamanan berikutnya yang kita lakukan pasca pelaksanaan Natal dan Tahun Baru 2025. Begitu, Bu. Oke, sesuai dengan pantauan Pak Leo, aktivitas atau rutinitas ya masyarakat di Sika itu seperti apa saat ini? Pemantauan dari pihak personil Polres Sika untuk secara umum keadaan kondisi Kamtibmas secara umum Kabupaten Sika terpantau aman, terkendali, kondusif. Kita juga tetap melaksanakan walaupun terpantau aman dan terkendali, namun kita tetap rutin melaksanakan patroli di setiap tempat ibadah, dan lebih penting dari itu adalah sebelumnya kita sudah melaksanakan koordinasi dengan tokoh-tokoh agama, tokoh masyarakat, tokoh pemuda untuk bersama-sama kita amankan perayaan Natal dan Tahun Baru di Kabupaten Sika dengan aman. Oke, baik. Ini terakhir Pak, harapan dan himbauannya untuk masyarakat khususnya Kabupaten Sika. Baik, para pendengar sekalian, saya mewakili pimpinan, mewakili Kapolres Sika, menghimbau kepada Bapak Ibu sekalian, Inama, Boybari, Mogan Sawe, agar kita selalu menjaga situasi dan kondisi Kabupaten Sika yang sudah aman, tertib, tetap kita jaga, tetap kita pelihara, sambil kita saling koordinasi untuk tetap berkomunikasi manakala terjadi ada gangguan-gangguan pada saat umat melaksanakan ibadah dan pelaksanaan aktivitas masyarakat di Kabupaten Sika lainnya pada malam hari, pada jam-jam aktivitas kerja, sehingga pihak Polres Sika didukung dan dibantu secara penuh untuk tanggung jawab pengamanan Natal dan Tahun Baru di Kabupaten Sika dapat berjalan dengan aman dan kondusif. Terima kasih Bapak Ibu sekalian, Inama, Boywari, Mogan Sawe yang selama ini sudah sangat baik, sudah bekerja sama dengan pihak Polres Sika. Bapak Kapolres Sika mengucapkan terima kasih yang berlimpah kepada seluruh stakeholders, seluruh tokoh agama, tokoh masyarakat, tokoh pemuda, dan seluruh stakeholder yang ada di Kabupaten Sika serta seluruh lapisan masyarakat. Bapak Kapolres mengucapkan terima kasih yang berlimpah atas kerjasamanya bersama Polres Sika untuk menjamin keamanan dan ketertiban di Kabupaten Sika. Iya, gitu. Baik. Terima kasih Pak Leo atas waktunya pagi hari ini bersama Pro 1 RRI ND. Selamat pagi, salam sukses, selamat merayakan Hari Raya Natal. Selamat pagi, salam sejahtera buat kita semua. Baik, pendengar Pro 1 dimanapun Anda berada, ya demikian wawancara kami bersama Bapak Leonardus Tungga SM, Inspektur Polisi 2 Kasubsi Penmas Si Humas Polres Sika, mewakili Kapolres Sika AKBP Hardi Dinata SIK MM, karena beliau ya saat ini sedang mengikuti rapat Vikon dengan Polda NTT. Terima kasih pendengar Pro 1, tetap stay bersama kami Pro 1